Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali saya menyapa dari lingkungan HKBP Jogja dengan renungan harian sesuai Almanak HKBP tahun 2020. Saudara-saudari, saya meyakini kita masih semua tetap semangat, tetap bergembira, tetap sehat, bahkan kita tetap berpengharapan bahwa Tuhan kita Yesus akan memulihkan, akan membaharui kehidupan ini, akan jauh lebih indah, jauh lebih baik, bahkan jauh lebih harmonis seluruh ciptaan Tuhan ke depan. Mari kita merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah cara Tuhan menyapa, cara Tuhan merawat, memelihara kita, agar kita tetap fokus kepada rancangan rencana Allah di perjalanan kita di dunia yang sebentar ini. Saudara-saudariku, firman Tuhan yang kita renungkan yaitu Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan serta yang memeliharanya. Saudara-saudari yang terkasih, saya sungguh amat meyakini bahwa teks yang kita baca bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah kebenaran. Karena Allah sedang hendak menyapa kita. Allah sedang hendak mungkin mengingatkan, menegur, dan membaharui komitmen kita sebagai gembala dalam pekerjaan kita. Memang ditegur, dinasihati tidaklah menyenangkan, tidak mengasihkan, bahkan sedikit menyakitkan. Tetapi jika kita sudah menikmati kebenaran firman itu, kita akan terkagum-kagum, bahkan bersorak-sorai terhadap cara Allah menyapa kita. Saudara yang terkasih, teks yang kita baca tadi adalah bentuk dari pernyataan Yesus tentang Dia yang diutus Bapa, dan Dia mengerjakan dengan setia tugas utusan oleh Sang Bapa, yaitu mengembalakan domba dengan merelakan nyawanya. Saudara-saudari yang terkasih, sapaan Yesus ini di tengah lapangan dan di tengah kerumunan keramaian menjadi sapaan pernyataan yang tidak mengasihkan, yang tidak menyenangkan, yang tidak menggembirakan bagi kelompok yang terkritisi, bagi kelompok yang merasa bahwa Yesus sedang membicarakan mereka. Mereka tersinggung, mereka marah. Karena itu di ayat Yohanes 10 ayat 20, mereka menyatakan bahwa pernyataan Yesus itu adalah pernyataan orang yang kerasukan setan. Kenapa mereka tega berkata bahwa Yesus kerasukan setan? Karena pemujaan-pemujaan mereka kepada jabatan-jabatan kultus. Karena jabatan-jabatan kultus itu telah memberikan keuntungan ekonomi, keuntungan kekuasaan, sehingga mereka merasa Yesus tidak menghormati jabatan-jabatan mereka. Mereka merasa Yesus sedang melecehkan, merendahkan jabatan-jabatan mereka yang sangat terhormat dan mulia itu. Karena mereka merasa para imam itu, para penguasa itu adalah orang-orang yang diurapi dan dipilih Tuhan. Padahal Yesus mengatakan bahwa Yesuslah yang diurapi dan dipilih Tuhan, karena Yesus mengembalakan dan memberikan nyawanya. Tetapi mereka adalah orang-orang upahan, pencuri, karena mereka mereduksi pesona Allah menjadi pesona mereka. Mereka mengatasnamakan Tuhan, melakukan kecurangan, melakukan penindasan, melakukan penelantaran domba-domba, dan mencari keuntungan. Saudara-saudari yang terkasih, pernyataan Yesus ini sungguh amat membuat kita terkagum-kagum kepada Yesus. Dia tetap berdiri tegak kepada kebenaran yang Ia tahu dan yang Ia terima untuk disaksikan. Dan pernyataan ini membuat Ia ditangkap dan disalibkan. Dan para imam adalah tokoh-tokoh di balik peristiwa penyaliban Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, demi menyelamatkan domba-domba, Yesus menerima nyawanya dikorbankan.
Yesus terus mencari dan menyelamatkan yang tersesat, yang tertindas, terabaikan. Yesus terus ingin membaharui dan menyelamatkan seluruh ciptaannya, karena Ia gembala yang baik. Yesus memakai kata baik adalah kata sifat. Yesus mau berkata, gembala yang berkualitas, gembala yang berkarakter, gembala yang mengerjakan tugas sesuai perintah Sang Bapa, bukanlah gembala upahan, bukan gembala yang dikultuskan dan yang dipuja-puja, tetapi gembala yang kinerjanya sesuai dengan kehendak Sang Bapa. Saudara-saudariku terkasih, kita sedang dipakai Allah melalui tugas-tugas jabatan pangkat, melalui profesi dan siapapun keadaan kita saat ini. Melalui pergumulan kesukaran kita, Allah bisa memakai kita sebagai gembala di tengah situasi apapun, untuk menyatakan kebaikan-kebaikan Allah hadir tetap di tengah dunia ini. Saudara yang terkasih, mari tetap bersemangat, karena kita memiliki gembala yang baik, yang menyelamatkan, yang memperjuangkan kita untuk beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.